الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام وجعله موسما لنيل العفو والغفران وجعل الصوم ركنا من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام شهادة تنجي قائلها يوم لقاء ذي الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بررة الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah karena berkat inayah serta hidayahnya kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kewajiban kita ibadah salat Jumat, yang tentu dengan iringan doa mudah-mudahan segala kegiatan yang kita niatkan ibadah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selanjutnya mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memenuhi salah satu rukun khutbah khatib berkewajiban mengingatkan jamaah sekalian, mari kita selalu berusaha mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzakumullah hayatakum. Jumat ini kita berada di Jumat kedua bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 12 bulan Sya'ban. Satu bulan yang memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika baginda Rasul mempertanyakan kepada para sahabat, atadruna lima sumiya Sya'ban? Kata baginda Rasul, wahai para sahabatku, tahukah kalian kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Sya'ban? Ketika Rasul bertanya seperti ini, qalu, maka para sahabat merespon, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban hanya Allah dan Rasulnya. Artinya para sahabat tidak tahu kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban. Kemudian Rasul menjelaskan, qala li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir. Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak dulu kita dibimbing, diarahkan, bahkan dituntun oleh guru-guru kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Salah satu bimbingannya adalah berdasar sebuah riwayat
dari Abi Nasir bin Sa'id, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kanatil lailatul tsalitsata asyarata min Sya'ban, atani Jibril." Kata baginda Rasul, ketika malam ke-13 dari bulan Sya'ban, Jibril datang kepada saya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepada baginda Rasul, "Qum ya Muhammad, qad jaa waqtu tahajjudi litas'ala muradaka fi ummatik." Kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul, "Wahai Muhammad, waktu tahajud sudah tiba. Bangunlah engkau, litas'ala muradaka fi ummati, untuk engkau minta kepada Allah demi kemaslahatan umatmu." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, waffaqani Allah wa iyyakum ala umuri dini. Jibril tahu persis bahwa baginda Rasul akan melakukan apapun demi kemaslahatan umatnya. Oleh karenanya ketika datang waktu yang mulia, malaikat Jibril memotivasi baginda Rasul agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan umatnya. Fafa'ala alaihi salatu wassalam. Maka baginda Rasul pun bangun. Beliau bermunajat kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah seraya berkata, "Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati." Ya Allah, penguasa dunia dan akhirat, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Indan fijaris subhi atahu Jibril. Menjelang waktu subuh kembali malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, inna Allah ta'ala qad wahaba thulutha ummatik." Wahai Muhammad, permohonanmu diijabah oleh Allah. Sepertiga dari umatmu dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendengar berita dari malaikat Jibril bahwa sepertiga dari umat beliau mendapat jaminan surga, Pabaka alaihi salatu wassalam. Nabi menangis. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, akhbirni an thulutsainil baqiyain." Wahai malaikat Jibril, seandainya baru sepertiga dari umatku yang mendapat jaminan surga, bagaimana 2/3 dari umatku nanti? Faqala la adri. Wahai Muhammad, aku pun tidak tahu, karena Allah belum memberikan informasi kepada diriku. Ma'asyiral muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya di malam ke-14, kembali malaikat Jibril mengingatkan kepada baginda Rasul, "Qad jaa waqtu tahajjudi, qum litas'ala muradaka fi ummatik."
Wahai Muhammad, waktu tahajud telah tiba. Bangun, mintalah kepada Allah demi kemaslahatan umatmu. Kembali baginda Rasul ma'asyiral muslimin mengerjakan apa yang disarankan oleh malaikat Jibril seperti malam sebelumnya. Dan ternyata indan fijaris subahi, menjelang waktu subuh, kembali malaikat Jibril datang menghadap kepada baginda Rasul dan membawa kabar bahwa pada malam ini ditambah lagi oleh Allah menjadi 2/3 dari umat beliau mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tabaka alaihi salatu wassalam. Kembali baginda Rasul menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana 1/3 dari umatku? Apakah mereka tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah? Apakah mereka akan tersiksa karena dosa-dosa dan kesalahan mereka? Faqala la adri. Kembali malaikat Jibril menjawab, saya tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ketiga yang kita kenal dengan malam nisfu Sa'ban, kembali malaikat Jibril menghadap kepada baginda Rasul membawa kabar gembira, bisyaratun laka ya Muhammad. Wahai Muhammad, kabar gembira untuk dirimu. Inna Allah Ta'ala qad wahaba li jami'i ummatik ma lam yushrik billahi syai'ah. Sesungguhnya pada malam ini, malam nisfu Sa'ban, yang dikenal dengan Lailatul Bara'ah, malam pembebasan, kata malaikat Jibril, kabar gembira buat engkau ya Muhammad, karena seluruh umatmu mendapat jaminan dari Allah masuk ke dalam surganya Allah selama mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senada dengan riwayat tadi dalam surah Fatir ayat ke-32, Allah berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah." Bahwa umat Nabi Muhammad dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu zalimul li nafsi, orang yang aniaya terhadap dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka umat baginda Rasul yang kewajiban terkadang ditinggalkan, sering dikerjakan. Sesuatu yang diharamkan belum sepenuhnya mereka mampu meninggalkan. Inilah orang zalimul li nafsi. Kelompok kedua muqtasid, yang pertengahan. Bila itu merupakan kewajiban, pasti mereka laksanakan. Bila sesuatu yang diharamkan, pasti mereka tinggalkan. Tapi pada bagian anjuran-anjuran yang bersifat sunnah, belum sepenuhnya mereka mengerjakan. Atau ketika ada larangan yang bersifat makruh, belum mampu mereka meninggalkannya. Yang terakhir, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang selalu berusaha apapun tingkah laku dan sikapnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mereka tidak mau meninggalkannya. Jangankan yang haram, yang makruh pun mereka tidak mau mengerjakannya. Bahkan bagian mubah pun mereka tinggalkan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah pilihan. Kita sebagai umat baginda Rasul pilih yang mana? Apakah kita zalimul li nafsi, muqtasid, atau sabiqum bil khairat? Bagi orang-orang yang zalimul li nafsi, ketika nanti di yaumil qiyamah, wa yuhasabu hisaban asira, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah melalui proses yang berbelit-belit, yang susah,
yang rumit prosesnya. Pada bagian yang muktasib, wa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah melalui proses tapi tidak menyusahkan bagi mereka. Yang terakhir, sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses sama sekali. Mari kita evaluasi diri kita. Kita bermuhasabah. Siapakah kita pada saat ini? Kalaulah kita pada golongan zalimul linafsi, mudah-mudahan akan meningkat menjadi orang-orang yang muktasib. Bila seandainya kita pada kelompok muktasib, mudah-mudahan kita minta tolong kepada Allah mampu meningkat kepada golongan sabiqum bil khairat. Seandainya mudah-mudahan di antara kita sudah masuk pada golongan sabiqum bil khairat, mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna asal kalam wa abiyan an-nizam kalam Allahil malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله فإن الله يحب المتقين. واعلموا أيها الحاضرون أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسيه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.